Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iksan Maulana dengan NIM 22234121025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seleksi data pada data mining. Nah, teman-teman semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nengsri Latifah Zulfa MKom. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita ke penjelasannya. Teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang seleksi data, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa sebenarnya seleksi data ini masuk ke dalam yang namanya Knowledge Discovery atau Knowledge Discovery in Database, biasa disingkat dengan KDD. Nah, apa sih KDD itu? Nah, KDD itu adalah salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan dari basis data yang memiliki tabel-tabel yang saling berhubungan atau berrelasi. Atau bisa juga kita simpulkan bahwa KDD ini merupakan sejumlah data yang besar yang diekstrak melalui tahapan panggilan dan analisis untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berguna. Nah, secara detail, proses KDD ini bisa kita lihat melalui gambar yang ada di layar. Nah, jadi proses-prosesnya itu ada sesuai dengan gambar yang di layar ini ya teman-teman. Kita next dulu. Nah, jadi berdasarkan gambar yang tadi kita lihat, jadi proses knowledge discovery ini ada 5 ya. Yang pertama ada data selection yang akan kita bahas di video kali ini. Kemudian yang kedua ada di data processing. Ketiga ada di data transformation. Keempat ada di data mining. Dan kelima ada di data evaluation. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, saya akan jelaskan hanya satu proses saja, yaitu mengenai data selection atau seleksi data. Oke, kita next teman-teman. Nah, teman-teman semua, tahapan yang pertama dalam KDD itu adalah data selection atau seleksi data. Nah, apa sih seleksi data itu? Nah, seleksi data itu nantinya kita akan memilih atau menyeleksi beberapa data yang dibutuhkan dari sekumpulan data yang banyak. Jadi, datanya itu nanti akan terpilih dan digunakan pada tahapan data mining. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan penggunaan dan pencarian kembali data yang sudah diseleksi. Karena data tersebut nantinya akan disimpan pada suatu berkas yang dibedakan dengan data lainnya. Nah, dari pengertian data seleksi, tentu data seleksi ini atau seleksi data ini memiliki tujuan, teman-teman. Nah, tujuannya ini ada dua, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Nah, kita bahas terlebih dahulu tujuan utama dari data seleksi. Nah, tujuan utama dari data seleksi adalah untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan itu lebih fokus, efisien, dan tentunya menghasilkan temuan yang lebih berarti bagi pengambil keputusan. Nah, itu tujuan utamanya. Sekarang kita masuk di tujuan khusus dari seleksi data. Nah, tujuan khusus dari seleksi data itu ada 7, teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas analisis. Nah, dengan memilih subset data yang paling relevan dan informatif, maka tujuan khusus yang pertama itu adalah memastikan bahwa analisis yang dilakukan itu menghasilkan temuan yang lebih berarti dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi overfitting. Nah, dengan menghilangkan noise atau data yang tidak relevan tadi, maka seleksi data ini akan membantu mengurangi resiko overfitting. Nah, jadi ini akan memastikan bahwa model ini akan lebih baik ketika menggeneralisasi pada data baru. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi komputasi. Nah, dengan mengurangi jumlah data yang diproses, terutama melalui teknik sampling yang nanti akan dijelaskan pada subbab selanjutnya, maka tujuan seleksi data adalah untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan waktu pemrosesan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan
interpretabilitas. Nah, dengan memperbaiki kualitas data dan menghilangkan fitur yang tidak relevan tadi, maka seleksi data ini akan memudahkan interpretasi hasil analisis bagi pemangku kepentingan yang tidak teknis. Kemudian yang kelima adalah mengatasi ketidakseimbangan kelas. Tujuan seleksi data juga termasuk mengatasi masalah ketidakseimbangan, teman-teman. Khususnya nanti ketika menggunakan teknik seperti oversampling ataupun undersampling. Kemudian, tujuan khusus yang keenam adalah menyediakan data yang sesuai dengan model. Nah, dengan memilih data yang sesuai dengan representatif, maka tujuan seleksi data adalah untuk menyediakan dataset yang optimal untuk melatih model pembelajaran mesin yang akurat dan efektif. Kemudian, tujuan khusus yang terakhir adalah meningkatkan keandalan hasil. Nah, dengan menyaring data yang tidak berkualitas, maka tujuan khusus yang terakhir adalah untuk meningkatkan keandalan dan validitas hasil analisis yang dihasilkan. Itu tujuan khusus dari seleksi data. Nah, selanjutnya kita bahas teknik dari seleksi data. Nah, setiap hal itu kan pasti membutuhkan teknik, teman-teman. Begitupun dengan seleksi data, dia memiliki teknik sendiri. Teknik dalam seleksi data itu ada 8, teman-teman. Yang pertama adalah filtering, di mana filtering ini akan memfilter data yang tidak relevan. Misalnya, dalam analisis media sosial, kita mungkin memfilter kata-kata yang tidak penting atau kata-kata yang tidak relevan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik untuk ditampilkan. Khususnya penyaringan dalam media sosial itu kan kata-kata yang nantinya dia itu bisa dibaca oleh anak-anak, karena pada zaman sekarang kan anak-anak sudah bermain sosial media, maka perlulah adanya filtering dalam seleksi data. Kemudian yang kedua adalah teknik sampling. Nah, teknik sampling itu ada beberapa metode yang termasuk random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Ini memungkinkan kita untuk mengambil subset representatif dari data set yang lebih besar, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk analisis. Kemudian, teknik yang ketiga adalah feature selection, di mana teknik ini akan memilih fitur yang paling informatif dari dataset. Metode-metode seperti information giant, kemudian mutual information, dan recursive feature elimination digunakan untuk mengevaluasi kepentingan relatif dari setiap fitur. Kemudian yang keempat adalah instance selection. Nah, ini melibatkan pemilihan contoh atau instansi yang paling relevan dan representatif dari dataset. Metode seperti k-means, clustering, atau k-nearest neighbor dapat digunakan untuk memilih instansi yang paling mewakili dari setiap cluster. Nah, kemudian yang kelima adalah dimensionality reduction, di mana teknik ini akan mengurangi jumlah dimensi, teman-teman. Jadi akan mengurangi jumlah dimensi dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi. Kemudian yang keenam adalah data cleansing, di mana data cleansing ini akan mengurangi atau memperbaiki data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten. Ini termasuk mengisi juga nilai-nilai yang hilang, menangani outlier atau menangani duplikat. Jadi kalau ada duplikasi atau misalnya data yang hilang, nilai yang hilang, maka kita memerlukan data cleansing, teknik data cleansing dalam seleksi data. Kemudian yang ketujuh adalah balancing classes, di mana dalam kasus ini ketika dataset tidak seimbang, di mana satu kelas memiliki jumlah sampel yang jauh lebih besar dari kelas lain, maka teknik oversampling, di mana teknik oversampling itu akan menambahkan lebih banyak sampel dari kelas minoritas, atau undersampling, di mana undersampling ini akan mengurangi jumlah sampel dari kelas mayoritas. Jadi kebalikannya ya, antar
oversampling dan juga undersampling. Nah, ini akan digunakan untuk menciptakan distribusi kelas yang seimbang. Jadi ketika kita ingin menyeleksi data dan mendapatkan data yang seimbang antara data A dan data B misalnya, maka kita perlu juga menggunakan yang namanya teknik balancing classes. Tentunya dia menggunakan oversampling dan juga undersampling. Kemudian teknik seleksi data yang terakhir, yang ke-8 yaitu data transformation. Nah, maka teknik ini akan melibatkan transformasi data ke format atau representasi yang lebih sesuai dengan untuk dianalisis. Contohnya, normalisasi data numerik rentang tertentu atau pengkodean one hot untuk data kategori. Itu 8 teknik seleksi data, teman-teman. Oke, kita next. Nah, jadi kesimpulan dari teknik-teknik yang telah saya jelaskan, dia memiliki kesimpulan bahwa setiap teknik seleksi data ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan gitu, sesuai dengan karakteristik dataset dan tujuan analisisnya. Jadi ketika kita memiliki tujuan analisis seperti ini, maka gunakan teknik seleksi data yang seperti ini. Misalnya seperti tadi, kita untuk menganalisis dua objek misalnya, ada data A dan data B, maka untuk mendapatkan data yang seimbang itu kita harus menggunakan data yang namanya tadi teknik balancing classes. Contohnya, teman-teman. Nah, dari yang telah tadi saya jelaskan di awal sampai teknik seleksi data, nah seleksi data ini tidak akan jauh berbeda atau tidak akan jauh memiliki kelebihan dan kekurangan, karena setiap hal itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan seleksi data, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama dalam seleksi data adalah meningkatkan kualitas analisis. Nah, dengan memilih subset data yang relevan dan signifikan, maka seleksi data ini dapat meningkatkan kualitas analisis dengan fokus pada informasi yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah mengurangi overfitting. Nah, tentu ya teman-teman, dengan menghilangkan data yang tidak relevan, maka seleksi data ini akan membantu mengurangi kemungkinan overfitting pada proses pembelajaran mesin. Ini seperti yang telah tadi saya jelaskan di tujuan khusus seleksi data, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi komputasi. Nah, efisiensi komputasi karena tadi kita menggunakan metode teknik sampling, maka ini akan meningkatkan efisiensi komputasi dan khususnya waktu pemrosesan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan interpretabilitas. Dengan memperbaiki kualitas data dan menghilangkan fitur yang tidak relevan juga, maka hasil analisis ini akan menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami. Dan kelebihan yang kelima adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Nah, ini seperti yang tadi saya telah jelaskan, menggunakan metode balancing classes. Berarti dia menggunakan oversampling dan juga undersampling. Nah, nantinya sebuah data itu akan seimbang, akan balance, akan sama gitu, dengan menggunakan teknik balancing classes. Jadi dia akan mengatasi ketidakseimbangan kelas pada seleksi data, teman-teman. Itu kelebihan dari seleksi data. Nah, di samping kelebihan yang telah tadi saya jelaskan, tentunya seleksi data juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari seleksi data adalah kehilangan informasi. Terkadang proses seleksi data itu kan dapat menghasilkan kehilangan informasi penting yang mungkin berdampak pada hasil analisis. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada kualitas data awal. Keefektifan seleksi data sangat tergantung pada kualitas data awal. Jika data asli memiliki noise atau kesalahan, maka seleksi data ini memungkinkan tidak dapat mengatasinya keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan menentukan kriteria seleksi.
Jadi menentukan kriteria atau aturan untuk seleksi data bisa menjadi tantangan teman-teman, dan pilihan yang salah dapat menghasilkan subset data yang tidak representatif atau bias. Kemudian yang keempat adalah overfitting seleksi. Jadi dalam beberapa kasus jika proses seleksi data itu terlalu berlebihan, ini akan menyebabkan overfitting terhadap subset data tersebut, kemudian menghasilkan generalisasi yang buruk pada data baru. Kemudian yang kelima adalah biaya komputasi. Jadi meskipun seleksi data ini dapat meningkatkan efisiensi komputasi secara keseluruhan, tetapi proses seleksi itu sendiri juga membutuhkan sumber daya komputasi tambahan. Nah, itu dia kekurangan dari komputasi. Kekurangan dari seleksi data maksud saya. Nah, kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dari yang telah saya jelaskan dari awal sampai tadi mengenai kekurangan seleksi data. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa seleksi data itu adalah langkah penting dalam proses data mining yang dapat meningkatkan kualitas analisis, efisiensi komputasi, dan interpretabilitas hasil. Namun, seperti halnya dengan banyak aspek data mining lainnya, perlu dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kehilangan informasi dan memastikan representasi yang akurat dari dataset. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai seleksi data. Jika ada kekurangan saya mohon maaf teman-teman, dan jika ada kelebihan semata-mata itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf sekali lagi jika banyak sekali kekurangan baik dalam penyampaian saya yang kurang jelas ataupun hal lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.